rekan-rekan hebat, guru-guru hebat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang berkenan hadir dalam kegiatan saya, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dari saya, Dwi Supriyati SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Mataram yang ada di SD Negeri Model Mataram. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman baik atau materi baik yang sudah saya peroleh dalam proses saya mengikuti program dari guru penggerak. Nah, yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita melihat sekarang, kita ini pendidikan yang ada di Indonesia ini khususnya itu berpusat kepada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengapa dan kenapa? Apa sih ya kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara? Nah, nanti hal ini akan berkaitan dengan budaya positif, ya. Nah, yang terpenting yang harus teman-teman sekalian pahami bahwa pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah seperti slogannya, Ingarso Sungtulodo, yang artinya kita sebagai guru itu harus di depan menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Teladan bagi diri sendiri, teladan bagi teman-teman kita, rekan sejawat, dan yang terpenting adalah teladan bagi anak-anak kita. Tentunya di sini adalah teladan yang baik. Jadi kita jadi seorang guru itu harus jadi contoh. Jangan kita datang telat nih misalnya, oh saya mau datang telat karena teacher saya telat, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk contoh tidak baik. Yang kedua adalah Ingmadio Mangun Karso. Apa sih artinya atau maknanya? Yang pertama itu di tengah menjadi penyemangat. Nah, jadi kita sebagai guru itu selain menjadi contoh di depan, kita harus memposisikan diri kita sebagai bagian tengah. Untuk apa? Untuk menyemangati, memotivasi, ya. Nah, yang terakhir adalah poin terpenting dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah Tupuri Handayani, yang mungkin teman-teman sekalian sering sekali mendengar Tupuri Handayani. Apa sih itu? Itu adalah di akhir menjadi pendorong. Jadi kita sudah menjadi contoh nih, sudah menjadi penyemangat, dan di belakang kita menjadi pendorong. Ayo semangat, ayo terus berprestasi. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah apa sebenarnya pendidikan itu menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu bagi dirinya sendiri maupun nanti ketika mereka terjun ke dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya anak-anak kita itu lahir dan hadir sudah punya 2 kodratnya, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan di mana sih dia tinggal, di mana sih dia tumbuh, ya, di mana sih dia berkembang, dan kodrat zaman. Kodrat zaman anak-anak kita saat ini itu berbeda dengan kodrat zaman kita, apalagi dengan kodrat zaman kakek neneknya. Kalau dulu itu nggak tahu ya, anak-anak nggak bisa lah pegang komputer, nggak bisa lah, nggak bersahabat dia dengan gadget atau gawai. Tapi sekarang kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga bahwa anak-anak itu sangat bersahabat dengan yang namanya teknologi, apalagi tuh HP, ya, bestinya lah kalau bisa dibilangnya. Nah, itu kita tidak boleh melarangnya, kamu tidak boleh main HP, tidak bisa, karena kodrat zamannya. Dia hadir dan dia lahir pada zaman teknologi. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, selanjutnya. Nah, pada filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus menghamba pada anak. Apa maksudnya menghamba? Loh, bukannya menghamba itu hanya kepada Tuhan ya? Nah, arti menghamba pada anak menurut filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah berpihak atau berpusat kepada anak. Jadi kita kalau belajar, apalagi di kelas, itu kita harus melihat ke anak kita, harus berpihak. Teacher, aku jam terakhir nggak mau belajar matematika, misalnya ini contohnya. Oke, kita belajar ya yang santai-santai, biar mereka senang, ya.
Kemudian ikhlas mengajar. Nah, ini poin pentingnya. Mungkin ini adalah poin terberat ketika kita ikhlas mengajar. Oke, di ucapan, di kata-kata kita bisa ikhlas, tetapi hati belum tentu. Karena tidak ada ukurannya untuk ikhlas ini ya. Nah, selanjutnya adalah tidak mengharap balasan atau imbalan. Insya Allah saya yakin, saya teman-teman semua untuk poin ketiga, lillahi ta'ala ya biasanya. Lelah kita insya Allah menjadi lillah ya, begitu. Nah, yang terakhir adalah memberikan kebutuhan anak. Nah, kita harus tahu nih, kita sebagai guru itu harus tahu kira-kira anak kita ini butuh apa sih. Kan tidak semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya kita di kelas nih, contoh sempitnya. Kita di kelas menghadapi anak yang 25 anak atau 25 anak itu belum tentu ke-25 anak itu punya kebutuhan yang sama. Mereka hadir dan hidup dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu guru harus paham. Ketika guru paham, insya Allah anak-anak nanti belajarnya enak, bermakna bagi mereka. Ya. Nah, ini ada sebuah cerita inspiratif. Ini tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkan Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibuka pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berlurai air mata itu, terucaplah kata kasih penuh hati. Kowe bakali dak mulyo ake selawasi. Artinya ini bahasa Jawa. Maaf kalau logat saya tidak kena ya, karena lama di sini ya. Jadi artinya apa sih? Selamanya engkau akan aku muliakan. Apa maksud dari cerita inspiratif ini dan kata-katanya? Jadi kita kepada anak-anak, apalagi anak sendiri ya, kepada anak murid itu kita harus memuliakan. Ya, kita tidak pernah berpikir kita dapat balasan apa, tetapi apa yang kita lakukan ya kepada anak-anak kita, insya Allah nanti akan berbalik baik kepada kita. Nah, ini yang terpenting. Kenapa sih dalam pembelajaran pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu juga ada yang menarik. Nah, guru ini diibaratkan tukang kebun atau petani. Wah, kenapa? Ya, karena kalau tukang kebun itu menanam bibit dengan baik, menyiapkan tempat dengan baik, insya Allah hasilnya baik tidak teman-teman? Nah, itu maksudnya. Bukan kita jadi petani selanjutnya kita akan nanam, tidak. Diibaratkan sebagai petani. Jadi kalau petaninya sudah prepare nih, aku mau nanam padi, misal kata petaninya, misal saya jadi petani, saya mau nanam padi nih, saya harus berpikir bagaimana pengairannya, bagaimana memilih padi yang baik, ya, bagaimana saya harus menjaga bibit padi itu untuk tumbuh menjadi padi yang baik, menjadi beras yang berkualitas nantinya, yang disenangi banyak orang, yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu kita diibaratkan seperti petani. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Nah, beralihlah kita apa kaitannya dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini, poin penting yang pertama adalah kita harus paham mengenai disiplin positif. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Apa saja sebenarnya posisi kontrol guru yang baik terhadap murid-murid. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu? Mungkin teman-teman baru mendengar hari ini. Nanti kita coba sharing sama-sama ya. Dan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau saya bertanya yang poin terakhir nih, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa ya kira-kira teman-teman? Nah ya, saya juga yakin tadi menjawab dalam hati pasti akan dijawab makan. Apakah makan itu termasuk dalam kebutuhan dasar? Atau hanya makan saja kebutuhan dasar kita, atau ada kebutuhan yang lain?
Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman sekalian. Ini ada diagram lingkaran di mana terdiri dari 4 warna, kemudian 4 bagian. Ada bagian kecil, kemudian lalu ke bagian besar. Artinya apa di sini? Jadi kalau mau menuju ke budaya positif suatu sekolah, itu berangkat dari mana sih? Tentunya berangkat dari hal kecil. Untuk menuju hal besar berangkat dari hal kecil. Hal kecil apa? Yang pertama adalah peraturan kelas. Jadi kita ini sebagai guru sama anak-anak biasa, apalagi di sekolah-sekolah ini ya, teman-teman di kelas biasanya kita buat peraturan, yuk apa saja yang boleh nih di kelas. Nah, dari peraturan kelas yang disepakati antara guru dan murid, jadi peraturan kelas ini tidak guru yang buat, tetapi berdasarkan kesepakatan guru dan siswanya semua. Misal nih contoh, peraturannya tidak boleh buang sampah di kelas. Sepakat tidak teman-teman? Sepakat tidak siswa yang lain? Nah, itu peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini berangkat dia atau berubah dia menjadi keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas ini terbentuk di lingkungan yang positif sehingga lambat laun dan melalui proses itu jadilah dia budaya positif, budaya yang baik. Jadi budaya positif itu tidak terbentuk 1-2 hari, tidak, tetapi dia berproses, ya. Nah, tentu teman-teman sekalian sudah dapat menentukan kira-kira budaya positif di sekolah kita itu apa. Itu sudah bisa ya. Contohnya sholat berjamaah, ramah atau sopan santun terhadap yang lebih tua. Itu sudah terbentuk ya. Itu tidak serta-merta terbentuknya teman-teman. Ya, jadi itu melalui proses. Nah, ini yang tadi saya katakan. Mana sih perbedaan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Tadinya saya mencontohkan punya saya ya, tapi nggak apa-apa ini punya TK sahabat lah. Ya. Jadi kita bisa compare ya, kita bisa melihat perbandingan perbedaannya. Yang pertama, kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, ya, mengucapkan salam. Jadi kalau dia berubah menjadi kesepakatan kelas itu apa sih? Jadi kesepakatan kelas ini tidak lagi harus disuruh, tapi dia harus ini ya, dari dirinya ya, jadi keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu dari keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Ya, itu perbedaannya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi di atas ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu bentuk dari keyakinan kelas. Ya. Oke. Jadi itu tadi perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu keyakinan kelas, tentu kita berangkat dari kesepakatan kelas. Nah, kalau tadi saya yang berbicara banyak, kira-kira ini saya minta persetujuan teman-teman. Setuju tidak? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira teman-teman setuju tidak? Kalau cara mendisiplinkan anak itu hanya dari hukuman? Tidak ya. Oke, nanti kita sepakat setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Berarti poin 1 tidak setuju, poin 2 setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju ya. Berarti tidak setuju, setuju. Oke, kita simpan jawaban, nanti kita saksikan ya. Benar nggak sih yang tadi kita setuju atau tidak ya? Nah, tadi kita mendengar kata disiplin. Kalau kita kayaknya nih kata disiplin ini familiar ya, apalagi kita seorang guru. Anak-anak harus disiplin. Anak-anak harus disiplin. Nah, kira-kira paham nggak sih kita sebagai guru ya, saya pribadi atau teman-teman semuanya paham nggak sih apa sebenarnya disiplin itu? Jadi disiplin itu kalau kita melihat dari asal bahasanya, dia lahir dari mana ya? Dia merupakan bahasa Latin, itu
disiplina kalau bahasanya tulisannya ya, yang artinya belajar. Jadi di dalam disiplin itu ada proses belajar, teman-teman. Katanya satu kata tapi maknanya dalam. Ya. Nah, makna asal kata asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya. Itu kata Sokrates dan Plato. Ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah bergeser maknanya atau berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau sekarang harus disiplin, ketika dia tidak disiplin berarti ada hukuman di belakangnya. Ya tidak? Nah, itu maknanya bergeser. Padahal dari asal muasalnya disiplin itu belajar. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Nah, lalu kita apa sih tadi kita sudah paham, oh ternyata disiplin itu belajar berdasarkan asalnya. Tetapi sampai kita di budaya kita disiplin itu bergeser maknanya. Nah, kemudian disiplin ini dikaitkan menjadi disiplin positif. Ada kata yang mengikuti yaitu positif. Apa itu? Yaitu sebuah kesadaran diri dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dulu. Ya. Jadi di sini kita harus bisa bedakan ya, teman-teman. Nah, kalau kita kan di sekolah biasanya identik dengan hukuman ya ke anak-anak ya. Padahal ada bahasa atau pilihan makna kata yang lebih humanis ke anak-anak, yaitu konsekuensi. Misal, saya tidak seorang murid tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, konsekuensinya apa? Jadi kita kan membahasakan ke anak-anak itu hukumannya apa, tidak. Kita hindari. Karena apa? Nih, kita lihat bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu identik sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Iya tidak, sadar tidak. Nah, kalau konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus terjadi. Kalau tidak makan, maka konsekuensinya adalah lapar. Kalau tidak tidur, konsekuensinya adalah ngantuk. Ya, oke. Membuat anak sakit, biasanya hukuman ini membuat anak sakit, misalnya lari keliling lapangan, kan gitu ya hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh, jadi kalau misalnya ini beda-beda tipis ya antara hukuman dan konsekuensi. Ini harus kita benar-benar pahami bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini ke anak-anak itu bukan hukuman, bukan, tetapi konsekuensi. Cuman mungkin ada beberapa guru ya, mungkin insya Allah di sini tidak ada lah, mungkin di tempat-tempat yang lain atau ini ya kebanyakan yang kita temuin bahwasanya anak-anak yang tidak disiplin, apalagi ini anak-anak yang tingkat ini ya, yang tingkat levelnya lebih tinggi karena dia punya BK, BP, BK ya. Jadi kalau anak yang masuk ke ruang BP atau dipanggil sama guru BP itu identik anak-anak yang bermasalah dan tentunya dapat hukuman ya. Nah kalau kita insya Allah kayaknya konsekuensi ya, karena tapi teman-teman harus paham perbedaannya. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Jadi dari hukuman ini anak-anak itu diajarkan untuk benci disiplin itu, ya, dibiasakan ya. Kalau kamu tidak ini lari misalnya, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini anak menghargai disiplin jadinya. Oh, jadi kalau saya misalnya tidak makan tepat waktu, nanti perut saya sakit, saya jadi lapar. Konsekuensinya kan saya lapar. Kan kalau makan tidak tepat waktu, jadi saya harus tetap disiplin. Nah, itu contohnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi tidak, anak itu mulai belajar menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri itu terkesan buruk. Oh, aku dihukum. Nah, tapi kalau pada konsekuensi, konsep dirinya itu lebih positif arahnya, ya. Nah, selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan
kesalahan kalau pada hukuman. Kalau konsekuensi tidak. Anak belajar untuk, oh besok saya mau datang lebih pagi oh besok saya harus makan tepat waktu oh besok saya harus mengerjakan tugas saya gitu ya. Nah, jadi konsep dirinya terbentuk menjadi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum, aku takut pulang misalnya, pulang terlambat, aku dihukum tidur di teras misalnya, seperti itu. Tapi kalau konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau aku misalnya tidak makan atau tidak belajar tepat waktu, begini nih hasilnya. Jadi aku harus patuh peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ini pada hukuman. Ya kan? Biasanya begitu. Merasa tidak dihargai. Itu pasti. Jangankan anak-anak, kita saja kalau dihukum, nih muncul nih. Saya marah. Saya rasa bersalah. Saya salah ya. Atau saya benar-benar tidak dihargai. Kalau pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini. Jadi konsekuensi ini mungkin bekasnya itu jangka pendek kalau kita bisa simpulkan. Tapi kalau hukuman itu yang jangka panjang, teman-teman. Ya. Nah, ini dia. Kalau pada hukuman itu sudah termuat identitas gagal lah. Jadi kalau dia hukum karena dia gagal, gitu. Tapi kalau disiplin ini biasanya identik dengan kata sukses ya. Kalau dia sudah disiplin, tentu arahnya atau muaranya adalah sukses gitu. Nah, di situ sudah tertera konsekuensi itu dan restitusi itu apa. Nah, itu nanti teman-teman akan paham di slide selanjutnya restitusi itu apa. Kita lihat di sini. Pada identitas gagal yaitu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Itu hukuman. Ya, karena kita tidak patuh atau tidak disiplin. Nah, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihannya. Kemudian, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman ini tidak akan menyamankan, tidak akan membuat murid kita merasa nyaman. Bahkan dampak buruknya misalnya itu akan terasa sampai dia dewasa. Sama seperti saya punya pengalaman namanya zaman dulu ya, ketika nakal lah, kita anak-anak nakal lah zaman SD ya misalnya, lalu dihukum. Sampai detik ini saya ingat guru saya hukum saya itu jangka panjang, luar biasa hukumannya. Nah, kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak tapi dalam waktu yang pendek. Tadi kita sudah sepakat bahwa kalau konsekuensi ini jangka pendek ya, tetapi hukuman itu lebih membekas dan mendarah daging kalau bahasanya. Kemudian kalau di restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Nah, pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau di konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau pada restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, seperti apa nanti ada penjelasannya. Kemudian pada hukuman murid atau anak akan tersakiti, pasti ya. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tuh. Pada restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Nah, ini kenapa sih poin ini menjadi sangat penting? Kenapa anak-anak yang misalnya nih, anak-anak yang melakukan kesalahan ya atau tidak disiplin tadi harus kita restitusi daripada kita berikan hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Apa sih restitusi ini ya? Nah, selanjutnya adalah perilaku pasif agresif yang meningkat. Jadi hal-hal yang buruk dalam dirinya lebih meningkat. Misalnya ketika dia dihukum untuk berlari, tentu dia marah. Nah, kalau pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah itu dapat terpecahkan. Nah, selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Jadi kalau murid merasa gampang itu kalau kita telat cuma lari sekali saja, nanti akan kebentuk seperti itu. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi dia berkelanjutan.
Kalau pada restitusi nanti itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh jadi saat saya tidak sholat berarti gitu nih kalau pada restitusi. Kalau saya tidak sholat berarti saya dapat dosa. Kemudian teacher nanti mungkin menegur saya misalnya. Berarti saya sholat gitu. Nanti akhirnya begitu. Selanjutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Iya tidak. Misalnya kalau zaman dulu kita datang ke sekolah nih terlambat, ditutupin pagar, suruh pulang. Tapi naik tingkat, apalagi zaman sekarang, mana berani sekolah tutup pagar suruh anak muridnya pulang kalau terlambat. Tidak, ya itu maksudnya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat kan konsekuensinya. Kalau pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, peraturannya adalah kamu harus itu ada apa ya? Ada identik saklek kalau dalam hukuman. Oke. Kemudian apa peraturannya? Kalau dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ada bentuk terima kasih ya. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu pada restitusi. Kemudian pada hukuman, murid anak membenci peraturan. Pada akhirnya berujung bermuara, oh saya benci kalau saya disuruh lari sama guru saya, bisa. Itu kalau dihukum. Kalau pada konsekuensi itu murid anak menghormati peraturan akhirnya, ya. Kalau pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau pada hukuman ini konotasinya adalah negatif. Kalau pada konsekuensi ini dia netral, ya. Kalau pada restitusi lebih positif. Makanya kenapa nanti kita diarahkan untuk berestitusi saja kesamahan, ya. Insya Allah kita belajar ke situ arahnya, ya teman-teman. Oke baik, selanjutnya kita beralih pada posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya yang baik itu kita sebagai guru itu yang memposisikan diri di posisi kontrol yang mana ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu, harus paham posisi kontrol guru ini itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kayaknya saya sering lah di posisi ini, ya nggak sih kalau kita refleksi atau merenungi diri ya. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada yang memposisikan sebagai teman. Nah ini kayaknya banyak ya. Dan ada yang memposisikan sebagai pemantau. Dan terakhir ada yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Apakah kelima posisi ini kita pakai semua? Tergantung, ya. Tergantung dari kondisinya, ya. Tergantung dari masalah yang kita hadapi di kelas atau di sekolah. Kita uraikan atau kita bahas satu persatu. Nah, penghukum, apa sih identiknya dari posisi kontrol guru sebagai penghukum? Yang namanya penghukum, tadi kita sudah dapat banyak materi di depan. Kalau sebagai penghukum ini identik dengan konotasi negatif atau kata gagal, ya. Nah, guru yang memposisikan sebagai posisi kontrol penghukum biasanya itu nada suaranya tinggi. Ayo sekarang lari, misalnya kayak gitu. Kamu belum mengerjakan tugas ya, jadi teacher hukum kamu. Ini suaranya tinggi, nada biasanya. Nah selain itu bahasa tubuh, matanya melotot, udah saya praktekkan tadi. Nah, dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghampir. Ini luar biasa. Ini kita tidak boleh menutup mata telinga bahwasanya ada saja guru yang seperti ini. Ya, saya juga sebelum tahu ini juga sering begini ya, dicerasnya. Masuk. Nah itu posisi kontrolnya. Hasilnya kemungkinan murid marah dalam hatinya. Nah, mungkin dia marah langsung ke kita ya, dalam hatinya tapi dia marah. Mendendam atau bersikap agresif. Syukur saya diajar sama teacher dulu kelas 6 misal gitu ya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang kita juga posisi ini yang kita ambil.
Tapi teacher, kalau ada teman, ada rekan sejawat saya yang lain yang di sekolah lain. Tapi kalau kita tidak memposisikan diri sebagai posisi penghukum, anak-anak itu biasanya tidak disiplin. Nah, itu yang harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Mindset kita dulu dirubah, baru kita action. Nah, gitu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah nih, membuat merasa bersalah. Lebih halusan kayaknya ya dari penghukum. Tapi apa itu kita lihat? Guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini cocok-cocoknya teacher kuliah. Nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada arah sini ya. Lesu, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Katanya, nah saya juga sering ini. Saya ngomongnya lembut, tapi menusuk. Kamu nggak capek ya? Lihat Bu Guru, ini contoh nih. Kamu nggak capek ya? Lihat Bu Guru. Nggak kasihan ya? Lihat Bu Guru. Orang tua kamu tidak mengajari ya? Bagaimana kalau saya telepon orang tuamu ya? Ya saya menjelaskan ya. Ini biasa saya juga menerapkan ini. Jadi tadi teman-teman saya sampaikan bahwa posisi kontrol ini tergantung kondisi. Ya nggak sih? Kalau saya pribadi yang menghadapi ayah, ini saya pakai. Nanti telepon papa. Karena ini yang mempan bagi dia. Ya, kita harus kembali. Ini tergantung kondisi dan karakteristiknya anak-anak nih. Sama seperti anak yang mohon maaf nih di pinggiran pantai misalnya, mau pakai ini nggak dikanggo, pasti dia pakai yang depan tadi. Anak-anak main di pantai pasti masuk, pasti begitu, ya kan? Kalau pakai ini nggak mempan bagi anak-anak itu ya. Jadi teman-teman sekalian harus paham bahwasanya kita sebagai guru itu nantinya pada akhirnya harus bisa memainkan posisi kontrol yang kelima tadi ya. Makanya kita lihat satu-satu. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sadar tidak? Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini saya ketemu di kelas saya ada. Selanjutnya, sebagai teman. Jadi guru juga harus memposisikan dirinya kepada murid itu sebagai teman. Nah, kalau kita bilang teman kan lebih humanis ya. Biasanya nada suaranya lebih ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum itu terlihat jenaka. Jadi ini banyak kita ketemu ya di sekolah kita ini ya. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja ada sisi negatifnya teman-teman. Apa sih? Jadi murid itu biasanya nanti akan bergantung pada guru tersebut. Oh, saya mau diajar sama teacher Risma sampai SMA karena saya sudah happy. Karena teacher Risma selalu memposisikan sebagai teman, misalnya seperti itu. Nah, ini negatifnya. Positifnya banyak, tapi negatifnya juga ada, gitu ya. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Misalnya dia berantem sama temannya nih, dia mencari teachernya yang dia anggap sebagai bestinya sudah, buat ngelaporin temannya itu. Nah, ini banyak ini, ya. Betul, iya. Ini banyak di kelas rendah dan kelas yang sudah mau sold out ya, tidak saya. Paham saya, masa sudah merasakan, ya. Oke. Boleh nggak kita sekali lagi boleh. Titik tekannya adalah kita menjalankan posisi kontrol yang kelima tadi boleh, asal sesuai dengan kondisi. Tapi kita lebih dominan yang mana ya? Nanti teman-teman menyimpulkan dalam hatinya, aku dominan yang jadi penghukum. Gitu ya. Kita lihat dulu lagi juga pemantau. Nah, sebagai posisi kontrol pemantau, guru memberikan pengertian tentang konsekuensi apa yang didapatkan jika melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Misalnya kalau tadi
makannya tepat waktu di jam istirahat makan. Konsekuensinya apa? Pasti tidak lapar di jam siang, ya. Nah itu dia. Teman-teman ada yang berada di posisi ini? Ada, harus, ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Oh ternyata kita sebagai guru juga posisinya manajer ya, walaupun bukan manajer perusahaan, tetapi manajer atas murid-murid kita, ya. Nah, bagaimana posisi manajer ini? Yang pertama kita fokus pada murid, tidak langsung menghakimi murid, tidak memvonisnya, menjudge langsung, tetapi menanyakan dulu alasan mereka melakukan itu. Kenapa ya makanannya tidak dimakan? Nah, arahnya posisi manajer ini adalah di segitiga restitusi tadi. Nanti ya, itu dia. Nah, teman-teman ketahui bersama bahwa kelima posisi kontrol sudah saya sampaikan tadi, kita bisa berada di posisi yang mana saja tergantung kondisi dan apa yang kita hadapi. Tetapi yang paling atau muaranya nanti kita akan ke sini. Ya. Oke. Nah sekarang kita ke segitiga restitusi. Kenapa tidak segi empat atau lingkaran restitusi? Kenapa? Ya karena di dalam restitusi itu ada 3 poin penting. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini kira-kira ini contoh konkretnya. Ada anak kita yang melakukan kesalahan, kita panggil. Kira-kira tahu enggak ya teacher manggilnya kenapa? Nah, setelah dia jawaban dia, kira-kira misalnya tindakan kamu ini salah atau tidak ya? Misalnya teman-teman sedang sholat, kemudian kamu tidak sholat sendirian di belakang. Tindakan kamu salah atau tidak? Misalnya seperti itu. Oh salah teacher. Jadi dia yang jawab. Nah itu konkretnya ya. Kemudian kira-kira kalau tahu ini salah nih, diulangi lagi tidak? Misalnya seperti itu. Oh tidak teacher. Jadi akan muncul dia menjadi keyakinan dirinya. Oh saya harus sholat ya besok ya. Oh saya tidak boleh bermain ketika teman-teman sedang beribadah seperti itu. Nah itu arahnya. Nah jadi intinya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, dengan keyakinan mereka sendiri tentunya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena tadi ada poin keyakinan, ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa ya yang mereka inginkan menjadi apa sih saya ini besok, nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu. Nah, dari kesemuanya itu, kenapa kita harus seperti itu? Karena kita paham tadi ya teman-teman. Tadi teman-teman di awal juga menjawab bahwasanya kita semua itu karena kita punya kebutuhan katanya. Kebutuhan apa? Kebutuhan kita apa sih sebenarnya? Tadi teman-teman sepakat dan sepaket jawabnya makan. Benar tidak sih makan itu kebutuhan kita manusia atau hanya makan saja kebutuhan kita? Nah akan terjawab pada slide kita. Ya. Jadi semuanya itu kita lakukan karena berangkat dari bahwasanya manusia itu kita, anak murid kita semua, pokok yang labelnya manusia, ya, itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, makanan tadi masuk kategori kelompok yang mana ya? Kira-kira kalau tidak makan bisa tak nahan hidupnya? Kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk diterima atau cinta dan kasih sayang. Nah, kita ini perlu dikasihi, dicintai, disayangi, apalagi murid kita. Jangan berpikirkan dia anak orang, biar aja orang tuanya yang sayang. Tidak, kita juga sayang, ya. Nah, kemudian akan pengakuan atas kemampuan. Kenapa kita dalam belajar? Oh, kamu hebat, kamu pinter, yuk kita tepuk hebat, ya.
pembelajaran kenapa penting yang seperti itu ya. Karena pada dasarnya manusia itu mau diakui. Oh, Mbak Austin cantik, dia senang kita bilang cantik karena ada pengakuan dari orang lain bahwa dirinya cantik. Itu contoh. Kamu pinter, kamu hebat. Itu dalam hati kita tuh senang. Karena itu memang bagian dari kebutuhan dasar manusia, diakui atas kemampuannya. Kemudian pada dasarnya manusia itu ingin bebas. Berangkat dari inilah kenapa di sekolah-sekolah ada yang namanya aturan. Karena pada dasarnya orang lahir itu pengen bebas. Ya. Bayangkan saja jika aturan itu tidak ada. Nah, yang terakhir adalah manusia itu pengen senang. Semua kita anak-anak ujungnya kita pengen senang, ya. Pengen hidup senang, pengen hidup pengen hidup bebas, ya. Kalau dimasukkan dalam lingkaran itu bertahan hidup itu merupakan nyawanya. Bertahan hidup seperti kita makan, bernafas, ya kan? Itu bagian-bagian dari bertahan hidup. Kemudian kasih sayang atau love tadi, ya. Kemudian kebebasan dan kesenangan tadi, ya. Nah, pada akhirnya sepertinya kita sudah mau di ujung ini, ya. Jadi kira-kira tadi yang setuju, tidak setuju itu kira-kira punya gambaran tidak? Terjawab tidak teman-teman? Ya, nanti direnungi. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar kita yang bebas tadi, manusia itu suka dengan kebebasan, ya. Oke, karena apa? Karena menurut Bapak hebat kita atau Bapak pendidikan kita, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi apa-apa itu harus berasal dari diri sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kaitannya dengan materi yang saya sampaikan juga adalah bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, harusnya, seyogyanya, sebaiknya itu harus motivasinya berangkat dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena jangka waktunya lebih panjang dan hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau kita berbicara, kita mengingat kembali teman-temannya, kalau teori motivasi itu ada dua, ya. Ada motivasi intrinsik dari dalam diri dan ada motivasi ekstrinsik dari luar. Oh, saya contoh nih, ya, saya berangkat pagi ke sekolah karena ada ANBK. Nah, itu berarti faktor dari luar. Tapi kalau saya mau berangkat pagi, walaupun tidak ada kegiatan apa-apa, berarti saya belajar memunculkan motivasi diri saya dari dalam diri saya. Begitu pula pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah pagi datang tanpa orang tuanya ngomel pagi-pagi, berarti dia sudah mengeluarkan motivasi intrinsiknya, atau dia datang pagi karena faktor intrinsiknya atau faktor dari motivasi dalam dirinya, bukan dari orang lain. Oh, kalau misalnya masih ada saja anak murid kita, oh cepet Mas, saya mau datang pagi karena takut teacher tutupin gerbang misalnya. Oh, itu belum. Itu motivasinya baru dari luar. Susah, ya, kita menciptakan motivasi atau menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita. Susah. Jangankan ke anak-anak, ya, kita saja orang dewasa ini susah untuk hal apapun, ya. Nah, karena susah itu, jika dibiasakan terus-menerus, dia akan berbudaya. Jadilah dia budaya positif seperti itu. Nah, harapannya budaya positif atau budaya-budaya baik itu harus tetap kita biasakan, harus tetap kita budayakan. Berangkat dari mana? Berangkat dari diri sendiri. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah tahu, kita mendapatkan sedikit materi, ya. Saya bilang sedikit, kita berbagi materi sedikit. Jadi bahwasanya apa yang kita lakukan ini harus kuncinya adalah berangkat dari diri sendiri.
Baru bagaimana nanti kita memposisikan kita di depan, di tengah, dan di belakang. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sedikit hal baik yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada kesalahan kata maupun kesalahan ucap, kesalahan contoh-contoh, saya minta maaf dari dalam hati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani Susanti, salah satu guru pendamping di SDN Model Mataram. Nah, di sini setelah mendengarkan pemaparan dari Teacher Dwi atas bagaimana kita melaksanakan budaya baik di sekolah, saya sangat berterima kasih atas penjelasan yang diberikan karena benar-benar sangat membangun pengetahuan baru bagi kami sebagai seorang guru untuk tidak melakukan hukuman, tetapi melakukan kegiatan pemberian konsekuensi kepada siswa. Mungkin hanya itu dari saya. Perkenalkan, nama saya Dina Apriani. Saya salah satu guru pendamping yang ada di SDN Model Mataram. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan hari ini. Saya bisa mengetahui apa saja budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, sehingga saya sangat termotivasi dan sangat tergerak untuk menjadi seorang guru yang bisa memotivasi peserta didik. Saya Putra Prasetya, salah satu guru pendamping SDN Model Mataram. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa penyampaian yang sudah disampaikan tentang budaya positif di sekolah sudah baik dan dapat memberikan contoh-contoh pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Dan saya rasa saya sebagai guru juga dapat memahami betul bagaimana budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Ines Maharani Lestari. Saya salah satu guru pendamping di SDN Model Mataram. Jadi kesan saya selama mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yaitu penyampaian yang diberikan oleh Teacher Dwi sangat menyenangkan. Dapat memotivasi saya sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Saya Rosida, salah satu guru pendamping di SDN Model Mataram. Setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan wawasan baru yang bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri maupun ke siswa saya di kelas. Dan untuk kegiatan hari ini sangat seru dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.